Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberi taufik, nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kita berkemampuan untuk mengadakan kajian rutin kita. Baik, kita masih membahas sifatun wa mizatu ahli sunnati wal jamaati, sifat-sifat dan karakter ahli sunnah wal jamaah. Sudah sampai nomor 8, sekarang nomor 9. Annahum la yatasammawna bi ghairil Islam was sunnati wal jamaati, bahwasanya mereka tidak menamakan diri dengan selain Islam, sunnah dan jamaah, enggak punya istilah lain. Jadi mereka menamakan diri dengan Islam, dengan sunnah dan dengan jamaah. Yang berikutnya 10, hirsuhum ala nasyril aqidatis sahihati. Semangatnya mereka, hirs artinya semangat, hirsun semangat. Ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jaz atau wala ta'jiz. Hirsuhum semangatnya mereka ala nasyril aqidati, atas penyebaran akidah yang sahihah, wadinil qawimi dan agama yang lurus. Wadinil qawimi agama yang lurus. Wa ta'limuhum an-nasa dan pengajaran mereka terhadap manusia. Wa irsyaduhum dan pengarahan mereka terhadap manusia. Wa nasihatu lahum dan nasihat mereka untuk manusia. Wal ihtimamu bi umurihim dan perhatian mereka terhadap urusan-urusan manusia. Jadi siapa yang paling semangat menyebarkan akidah sahihah? Siapa paling semangat? Ahlus sunnah. Yang paling semangat menyebarkan agama yang lurus? Ahlus sunnah. Yang paling semangat melakukan pengajaran kepada manusia? Ahlus sunnah. Yang paling semangat memberikan arahan-arahan? Ahlus sunnah, dan termasuk nasihat dan sangat perhatian kepada perkara-perkara manusia. 11, annahum a'dhamun nasi sabran ala aqwalihim. Annahum bahwasanya mereka a'dhamun nasi sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baik apanya? Sabron kesabarannya. Ini kan kalau dalam pesantren yang terjemahannya Jowo, annahum moko setuhune mereka a'dhamun nasi seagung-agungnya manusia, opone itu ya, sobron kesabarannya, ala aqwalihim atas ucapan-ucapan mereka, wa mu'taqadatihim dan ideologi-ideologi mereka, wa da'watihim dan seruan-seruan mereka. Ahlus sunnah itu orang yang paling sabar menghadapi apa? Menghadapi perkataan-perkataan mereka, menghadapi pendapat-pendapat mereka. Di dalam menyampaikan yang hak, banyak akwal, banyak pendapat-pendapat, dihadapi dengan penuh kesabaran. Kemudian di dalam mendakwai mereka, banyak ideologi-ideologi yang dihadapinya, sangat sabar menghadapinya. Kemudian di dalam berdakwah, mendakwai manusia, berjumpa dengan seruan-seruan dari mereka, ajakan-ajakan apapun ajakannya, sabar dihadapi, bukan lari. Ahlus sunnah wal jamaah tidak lari di dalam berdakwah, dihadapi.
berbagai akwal, pendapat-pendapat dihadapi, berbagai mu'taqadat, ideologi-ideologi dihadapi, termasuk seruan-seruan, ajakan-ajakan apapun dihadapi. Bukan lari, sabar menghadapinya. Makanya tentunya keliru kalau kita mengatakan saya kapok, nggak mau dakwah di sana lagi. Kenapa? Diplototin. Oh, berarti perlu membaca karakter Ahlussunnah. Nggak cengeng, nggak cengeng, ya. Paling sabar. Misalnya Ustaz Ridwan Abdul Aziz hafizahullah ta'ala, sebelum ada Thaibah, beliau yang keliling dakwah dari masjid ke masjid dulu Pak Win ya, dari masjid ke masjid, setelah itu dari rumah ke rumah. Itu juga sudah ada rencana pembunuhan dan Allah jaga sehingga yang mau membunuh ditangkap tangannya lagi sembunyi. Sabar dan terus sabar sampai sekarang berdakwah, nggak cengeng. Ya, nah, jadi kita nggak boleh cengeng. Sedikit ada bantahan yang kita ketika itu belum bisa menjawab langsung minder lari. Ya enggak. Kalau kita ketika itu belum bisa menjawab ya wajar, kita belum tahu ilmunya. Tapi kita belajar sehingga tahu, oh suatu saat nanti kalau pas berpapasan dengan masalah yang sama sudah tahu jawabannya. Ketika itu memang belum bisa menjawab karena belum tahu ilmunya. Tapi bukan lari, minder, enggak, belajar. Ini namanya sabar. Ini namanya sabar. Nah, yang ke-12, hirsuhum 'alal jama'ati wal ulfati. Hirsuhum, semangatnya mereka, 'alal jama'ati, atas jamaah, wal ulfati, dan persatuan. Wa da'watuhum, dan seruan mereka, ilaiha, kepadanya, kepada jamaah dan persatuan. Wa hassun nasi, dan menganjurkan manusia, alaiha, atasnya. Atas apa? Atas jamaah dan persatuan. Wa nabdhuhum lil ikhtilafi. Nabdhu, nabadanya taroka. Nabada artinya taroka. Wa nabdhuhum lil ikhtilafi wal furqati, dan meninggalkannya mereka pada perpecahan dan perselisihan. Pada perselisihan dan perpecahan. Jadi adanya perselisihan lari, karena nggak senang perselisihan. Adanya perpecahan lari, taroka, meninggalkan. Karena memang tidak suka perselisihan, nggak suka perpecahan. Maka person-person Ahlussunnah adalah person yang senang persatuan, ya. Senang persatuan. Rasanya berat kalau ada sesama kaum muslimin kok berselisih, kok bertengkar. Rasanya itu berat sekali karena nggak senang pertengkaran, nggak senang perpecahan. Itu bicara Muslim Ahlussunnah secara umum. Terlebih dalam satu tim dakwah, tim lembaga, ada perselisihan hati, sangat tidak ridho kita karena kita satu tujuan, mengendarai kendaraan yang sama, ya, jadi mengarungi dengan kapal yang sama. Maka kita sangat tidak rela kalau ada permasalahan hati di antara kita. Enggak boleh ada permasalahan hati, ya. Ya, ini karena Ahlussunnah sendiri memiliki karakter nabdhuhum lil ikhtilaf, meninggalkannya mereka pada perselisihan, wal furqati, dan perpecahan. Kalau firqah kelompok, ya. Firqah kelompok. Kalau furqah perpecahan. Wa tahdhirun nasi minha, dan mengingatkan manusia dari perselisihan perpecahan. Ahlussunnah wal Jamaah selalu mengingatkan manusia agar jangan berselisih, agar jangan berpecah. Sampai bagaimana fikih dakwah dalam Ahlussunnah wal Jamaah, fikih dakwah dalam Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana menyampaikan hak kepada mereka tanpa membuat keributan.
Jadi disampaikan mereka terima, alhamdulillah. Tidak ya kemudian tidak sampai kemudian berantem. Jadi dakwahnya sangat indah. Ibaratnya mendapatkan ikan tanpa memperkeruh airnya. Itu dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang berikutnya, sebelum kita lanjutkan, tidak mengapa dari sini tidak mengapa orang mengatakan kita kemenyek gitu ya, nggak tegas, nggak apa-apa. Karena ada prinsip di dalam kita berdakwah. Kadang-kadang orang saking semangatnya, senangnya dengan kata-kata yang lugas, BID, koma A, H yang tegas gitu ya. Nah, itu namanya dakwah. Jadi pendekatannya pendekatan menghakimi, pendekatan menjudge. Itu kadang-kadang yang digandrungi dan disenangi orang yang semangatnya. Ya semangatnya bagus, tetapi kemudian melihat orang yang justru hikmah di dalam berdakwah kemudian dicap kemenyek, enggak tegas, itu keliru. Karena punya prinsip. Para dai-dai kita punya prinsip bagaimana menyampaikan hak tanpa membuat keributan. Kita masih ingat awal-awal datang ke Surabaya, kita sendiri kaget-kaget, loh kok dakwah gitu, loh. Kaget kita melihat model-model dakwah seperti itu, yang akhirnya didatangi RW dengan perangkatnya, yang kemudian didatangi kelompok yang ngajak berantem. Ya karena dakwah kita yang semangatnya betul, tetapi kemudian tidak memperhatikan sisi hikmah. Jadi semangat menyampaikan hak, tetapi nggak cerdas, bahasa kita begitu ya. Semangat dengan kebenaran tapi nggak cerdas. Ahlussunnah kita perhatikan, wa nabdhuhum lil ikhtilaf wal firqah, meninggalkannya mereka pada perselisihan dan perpecahan. Sampai di dalam bab dakwah juga sangat cantik berdakwahnya. Kemudian yang ke-13, annallaha azza wa jalla asomahum, bahwasanya Allah azza wa jalla asomahum, menjaga mereka. Kan sering dengar kata maksum, nggak ada orang maksum kecuali Nabi begitu ya. Maksum itu isim maf'ulnya, kalau asoma fiil madhinya. Jadi kalau maksum itu isim fa'il, kalau asoma fiil madhinya. Ismah ya sama ismah, maksum, asoma ya, dari akar kata yang sama. Anallahu azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla asomahum, menjaga mereka, min takfiri ba'dihim ba'dha, dari mengkafirkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Jadi Allah menjaga Ahlussunnah wal Jamaah untuk terjerumus ke dalam mengkafirkan kaum muslimin. Bukan karakter Ahlussunnah wal Jamaah mengkafirkan. Allah jaga dari mengkafirkan. Allah jaga Ahlussunnah wal Jamaah dari mengkafirkan muslim lainnya. Meskipun di dalam Islam benar adanya orang Islam kemudian batal Islamnya menjadi murtad, itu ada. Tetapi untuk menvonis kafir itu tidak bermudah-mudahan, tidak gegabah, dan Allah jaga Ahlussunnah wal Jamaah dari tindakan semacam itu. Kita lanjut, summa, kemudian hum, mereka, yahkumuna, menghakimi, ala ghairihim, atas selain mereka, bi'ilmin, dengan ilmu, wa adlin, dan adil. Jadi di dalam menghakimi mereka, di dalam menghakimi selain mereka, selain Ahlussunnah, menghakimi selain Ahlussunnah dengan ilmu, menghakimnya dengan ilmu. Coba misalnya lihat Ibnu Taimiyah ketika ditanya bagaimana orang yang mentakwil sifat Allah.
Ibnu Taimiyah ditanya bagaimana orang mentakwil sifat Allah. Demikian juga lihat Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan bagaimana menghukumi orang yang mentakwil sifat Allah. Maka kemudian dirinci, takwil itu ada dua. Takwil yang mu'tabar, di mana di dalam bahasa Arab memang maknanya bisa ini, bisa ini. Dan takwil yang ba'i, takwil yang jauh. Kalau orang mentakwil sifat Allah masih dalam kategori dibenarkan secara bahasa Arab, ya tidak sampai dikafirkan. Salah tetapi tidak sampai dikafirkan. Tapi kalau misalnya jauh melakukan takwil sehingga kemudian pemahaman tentang sifat Allah salah, yang kemudian terjadi penyimpangan di dalam masalah sifat Allah, kafir. Jadi dengan ilmu, ketika menghukumi selain diri mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menghakimi selain diri mereka dengan ilmu. Dengan ilmu. Nah, wa'adlin dan keadilan, ya. Dengan ilmu dan dengan keadilan. Yang ke-14, mahabbatu ba'dihim li ba'din, mencintainya sebagian mereka li ba'din terhadap sebagian yang lainnya. Wa tarahumu ba'dihim ala ba'din, dan mengasihi sebagian mereka atas sebagian yang lainnya, ya, kasih sayang sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Wa ta'awunuhum fima bainahum, dan saling tolong menolongnya mereka di dalam apa yang di antara mereka, atau bahasa bebasnya tolong menolong sesama mereka. Wa ta'awunuhum, tolong menolongnya mereka, fima bainahum, di antara mereka. Wasaddu ba'dihim linaqsi ba'din, wasaddu ba'dihim, dan menutup sebagian mereka linaqsi ba'din, terhadap suatu kekurangan yang lainnya. Yang lainnya punya kekurangan, ditutupi. Yang lainnya punya kekurangan, ditambal. Yang lainnya punya kekurangan, dipenuhi biar gak kurang. Jadi wasaddi ba'dihim linaqsi ba'din, menutupi sebagian mereka pada kekurangan sebagian yang lainnya. Wala yuwaluna, dan tidak berwala, tidak berloyalitas. Wala yu'aduna, dan tidak berbarok, ya, tidak berlepas diri. Al-adawah maknanya al-bara'ah, dan tidak berlepas diri illa fillah, kecuali di dalam Allah. Kita sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah berwala, ya, saling loyal karena Allah dan di dalam jalannya Allah. Demikian juga ketika berbarok, memang harus membenci perbuatannya. Nah, tidak lain karena Allah dan di dalam jalannya Allah. Fillah walillah. Kalau fillah di jalannya Allah, lillah karena Allah. Jadi al-mu'awanah fillah walillah. Al-mu'awanah saling menolong fillah di jalannya Allah, walillah dan karena Allah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mencintai sebagian mereka pada sebagian yang lainnya. Wa tarhumu ba'dihim ala ba'din, kasih sayang sebagian mereka atas sebagian yang lainnya, dan termasuk tolong menolong. Kemudian wabil jumlah globally secara umumnya, wabil jumlah secara umum, fahum ahsanun nasi akhlaqon, mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Apanya? Akhlaknya. Fa wabil jumlah, dan secara umum globally, fahum, maka mereka ahsanun nasi, sebaik-baiknya manusia, akhlaqon, akhlaknya. Akhlak itu apa? Akhlak itu, orang kadang-kadang rancu antara akhlak dan adab gitu ya. Apa itu akhlak? Akhlak itu fisik batin. Manusia ada, ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, manusia ada fisik zahirnya, ada fisik batinnya.
Nah, fisik zahir yang kelihatan itu, fisik zahir kulitnya mulus, nah, itu namanya fisik zahir. Ya, kemudian tenaganya kuat, nah itu namanya fisik zahir. Kemudian apa namanya, perutnya bidang kata Pak Hedi dengan dadanya lurus gitu ya, itu namanya fisik zahir gitu ya. Nah, sebagaimana fisik zahir itu ada yang bagus, ada yang kurang bagus, fisik batin juga begitu. Fisik batin juga begitu. Nah, fisik batin itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, fisik zahir yang sudah bagus, yang merupakan anugerah dari Allah, disyukuri. Langsung dikasih kulit mulus dari Allah. Udah bagus berarti. Kemudian suatu ketika ada jerawatnya, ada lukanya, itu berarti kurang bagus. Nah, yang kurang bagus mesti diupayakan biar bagus. Jadi sebagaimana fisik zahir ada dua macam, baik dari sononya, ya, sudah baik dari sononya, baik sebagai anugerah dari Allah langsung. Ada yang baik tapi harus mengupayakan sendiri. Wah, ini jerawat, diobatin biar jadi mulus. Wah, ini ada luka, maka diobatin biar gak ada luka sehingga kulitnya kembali mulus. Nah, perutnya buncit, diusahakan biar bidang, ya begitu. Nah, ini namanya yang kurang bagus biar menjadi bagus. Fisik batin juga begitu kata Syekh Utsaimin. Fisik batin, ada orang yang sudah dikasih akhlak bagus, dia jujur, dia murah senyum, dia peduli sama sekitar, dia ringan tangan, tapi dia sombong. Wah, jadi ABCDE itu bagus Allah anugerahkan, tetapi menjadi orang yang merendahkan diri dia belum bisa. Dia selalu harus tampil dan menunjukkan ini loh aku gitu ya. Ini berarti sisi yang buruk yang bagi dia belum bagus, yang dia harus memperbaikinya. Nah, ada orang lain nggak begitu. Orang lain merendahkan diri, tidak sombong, peduli sekitar, jujur, kemudian apalagi ringan tangan, tapi nggak bisa senyum. Jadi wajahnya ditekuk, betatut gitu ya, angker sangar gitu. Jadi nggak bisa senyum. Nah, maka ini yang lainnya sudah bagus, tapi dia nggak bisa senyum, itu sesuatu yang harus dia upayakan. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kalau dia memiliki akhlak yang bagus dari sononya sebagai anugerah dari Allah langsung, namanya akhlak toba'. Akhlak toba', toba'in. Tapi kalau seseorang punya akhlak bagus bukan dari sononya, karena Allah belum kasihkan, dia bisa memiliki akhlak yang bagus karena mengupayakannya sendiri. Namanya apa Mas Salman? Namanya tatobbu'. Namanya tatobbu'. Nah, lebih lanjut di dalam kitab Makarimul Akhlak dibahas mana yang lebih utama, orang punya akhlak toba' atau tatabbu', mana yang lebih utama? Punya akhlak toba' atau tatabbu'. Yang lebih utama kata Syekh Utsaimin yang toba'. Soal akhlak yang toba' itu dalam segala keadaan, dimanapun dan bagaimanapun, kapanpun pasti akan muncul dengan sangat mudahnya. Karena akhlak ini menyatu dengan dirinya, akan sangat muncul dengan mudahnya. Maka lebih utama. Tapi dari sisi pahalanya, lebih banyak pahala yang tatobbu'. Soalnya dia mendapatkan akhlak mulia itu karena terapi gitu ya, menerapi dirinya, berlatih pada dirinya. Makanya pahalanya lebih banyak. Kita sering sampaikan ini karena suka-suka teman-teman banyak yang belum tahu pengertian akhlak. Kalau akhlaknya bagus, maka akan lahir adab-adab yang bagus. Jadi adab itu aplikasi dari akhlak. Jadi adab itu aplikasi dari akhlak. Dia
sama orang tua sangat hormat. Ya, adab kepada orang tua harus begitu, karena dia memiliki fisik batin yang bagus, maka akan terjawentahkan pada perilakunya. Ini kandungan akhlak yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kandungan akhlak ada 3. Yang pertama kaful adha. Kaful adha, menahan diri jangan sampai menyakiti orang lain. Apapun yang bisa menyakiti orang lain kita tahan. Mungkin dengan perkataan, mungkin dengan perbuatan. Mungkin menyakiti secara harta, menyakiti secara kehormatan. Pokoknya apa yang bisa menyakiti orang lain kita tahan. Namanya kaful adha. Kaful adha. Yang kedua, badlun nada. Badlun nada, mengerahkan suatu kelebihan yang dimiliki atau suatu potensi yang dimiliki untuk kemaslahatan orang lain. Apa punya kelebihan? Kelebihan tenaga, orang lain butuh kita bantu. Punya kelebihan pemikiran, punya kelebihan waktu, orang lain butuh kita bantu. Apapun yang merupakan kelebihan, potensi, misalnya jabatan, karena posisinya sebagai orang terpandang, yang kalau ngomong Pak Lurah denger gitu ya. Suatu ketika ada antrian panjang, yang paling belakang kok bapak-bapak tua, kasihan ngantrinya panjang, bapak-bapak tua ngantri di belakang, dia ngomong Pak Lurah, Pak Lurah, ngapunten Pak Lurah, itu bapak-bapak tua apa gak didahulukan? Oh siap, mana Pak itu? Didahulukan. Kenapa bisa didahulukan? Soalnya ini orang terpandang, kalau ngomong didengar, maka dia menggunakan jabatannya untuk kemaslahatan orang lain. Semacam itu akhlak yang bagus. Ini badlun nada. Yang ketiga apa? Tolaqatul wajh, murah senyum. Jadi murah senyum itu bagian dari akhlak. Yang berikutnya, jadi wabil jumlah dan secara global, fahum, maka mereka ahsanun nasi akhlaqon, sebaik-baiknya manusia akhlaknya. Wa rasuhum ala zakati anfusihim bita'atillahi ta'ala, dan orang yang paling semangat di antara manusia atas mensucikan dirinya di dalam dengan ketaatan kepada Allah. Jadi Ahlus Sunnah itu orang yang paling semangat untuk mensucikan dirinya dengan ketaatan kepada Allah. Jadi paling semangat mensucikan dirinya. Maka coba dilihat antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda. Kaum muslimin secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita misalnya lihat orang yang beragamanya tidak didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya Al-Quran tetapi dipahami dengan perasaan mereka. Bagaimana mereka di dalam tazkiyatun nafasnya berbeda. Misalnya orang-orang liberal juga, bagaimana mereka di dalam tazkiyatun nafasnya berbeda. Mereka biasa ketika sudah adzan masih nongkrong, sudah adzan masih ngobrol, seakan-akan adzan itu biarkan berlalu. Banyak seperti itu orang-orang liberal, sampai kita melihatnya sholat apa enggak sih mereka gitu ya, yang mengatakan semua agama benar. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling semangat mensucikan dirinya dengan ketaatan kepada Allah. Wa sa'uhum ufuqan, orang yang paling luas cakrawalanya. Orang yang paling luas cakrawalanya, orang yang paling luas wawasannya. Wa ba'duhum nadron, orang yang paling jauh beradu pandang atau berdebat. Wa ba'duhum nadron, orang yang paling jauh dari perdebatan, gak suka debat. Ahlus Sunnah wal Jamaah gak suka debat. Wa arhabuhum bil khilafi sadron. Wa arhabuhum, arhab artinya ausa', yang paling jembar, bil khilafi, terhadap perbedaan, sadron, dadanya. Jadi orang yang paling jembar dadanya terhadap perbedaan. Wa arhabuhum, dan yang paling jembar. Tahu jembar?
Mas Uul tahu Jembar? Gak tahu Jembar? Nah, tahu ya. Nah, orang yang paling jembar dadanya terhadap perselisihan, ya, nggak ngotot. Kalau memang itu khilafnya ya sudah monggo, monggo. Nggak ngotot kemudian bertengkar, nggak ada. Baru bertengkar kalau dia nggak ada dalil memaksakan diri, kok bertengkar kita, dalam tanda petik bertengkar, tapi bertengkarnya juga dengan hikmah. Wa alamuhum bi adabihi wa usulihi, orang yang paling tahu dengan adabnya, adab khilaf, wa usulihi, dan usul khilaf. Jadi Ahlus Sunnah adalah orang yang paling tahu terhadap adabnya berbeda pendapat dan pokoknya perbedaan pendapat. Jadi perkara yang mendasar tentang perbedaan pendapat, Ahlus Sunnah wal Jamaah paling tahu. Makanya kan nggak suka kepancing, ya, nggak suka kepancing dengan perbedaan-perbedaan. Tenang orangnya gitu ya, tenang, berwibawa, beradab, ya. Jadi tidak banyak omong, karena sesungguhnya nggak senang berdebat. Itu sudah selesai tentang sifat-sifat dan karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.